bersama-sama. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Saya lihat pagi hari ini muka-muka yang bersuka cita. Amin. Sebab kita tahu kita ada di tempat ini. Kita boleh datang berkumpul di tempat ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita datang untuk memuji, meninggikan, dan memuliakan Dia. Sebab Dia yang layak untuk kita sembah dan ditinggikan di tempat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang luar biasa, Bapa yang dahsyat, Bapa yang ajaib. Karena Engkau Bapa kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Semua karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pemeliharaanmu yang sempurna sepanjang minggu ini Bapa. Kembali kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Bukan untuk meminta, tapi kami datang Tuhan untuk menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Kami mau bawa pujian yang terbaik kepadamu Tuhan. Kami serahkan Bapa ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan sampai berakhirnya, biarlah Engkau yang beracara. Hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Hanya nama-Mu yang dipermuliakan, hanya nama-Mu yang diagungkan Tuhan. Kami yang datang dalam keraguan, biarlah Bapa, Engkau Tuhan, Roh Kudus yang menjamah setiap hati kami, sehingga kami boleh yakin dan percaya sepenuhnya kepadamu. Kami yang datang dalam kebimbangan, dalam ketakutan, Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah, Roh Kudus-Mu Tuhan yang membebaskan, yang menguatkan kami Tuhan, yang membawa kami Bapa semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu Bapa, di situ Engkau hadir. Dan kami percaya saat Engkau hadir terjadi kemenangan, pemulihan, terjadi Tuhan urapan yang dahsyat. Kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Roh pengenalan akan Engkau Tuhan turun atas setiap kami di tempat ini di dalam nama Yesus. Kami yang setengah hati itu memberikan hidup kami kepadamu, akan Engkau bawa Tuhan untuk memberikan hidup kami sepenuhnya hanya kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita. Kita akan bawa pujian yang terbaik hanya kepada Dia. Sebab hanya Dia yang layak untuk kita sembah dan ditinggikan di tempat ini. Biarlah hati dan pikiran kita saat ini hanya tertuju kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan
kasih Bapa buat pertolongan-Mu yang tepat pada waktunya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pertolongan-Mu, buat penjagaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, itu semua atas seizin-Mu dan tidak akan pernah melebihi batas kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau bawa pujian yang terbaik kepadamu. Kami mau bawa Tuhan ucapan syukur yang terbaik kepadamu Tuhan. Bila lewat setiap pujian yang kami nyanyikan Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami boleh mengenal siapa Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami yang siap memuji Tuhan dan kami yang bersuka cita memuji Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang dari tempat ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkaulah sahabat dalam hidup kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami bersyukur. Mari sahabat Yesus, kekasih Yesus, kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya. Terima kasih. Mari kita bersorak bagi Dia, sebab hanya
lambaikan tangannya. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Sebelum kita lebih lagi memuji Tuhan, berikan senyum yang terbaik kiri kanan saudara. Haleluya. Mari kita lebih lagi bersorak bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, buatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua siap. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Katakan ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua siap. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia. Yes, Engkau yang menghancurkan setiap kutub Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja. Mari semua bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan semua siap. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Semua masih bersuka cita, amin. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara yang dari tempatnya kembali duduk. Lewat pujian yang kita naikkan
beberapa saat yang lalu kita boleh mengenal bahwa Tuhan itu sahabat setia dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Tuhan yang ajaib, yang penuh kuasa, penuh keagungan, yang sanggup menolong setiap kita yang ada di tempat ini. Dia sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi apakah pada saat doa kita atau keinginan kita tidak sesuai dengan yang kita harapkan, apakah kita tetap menganggap Dia itu sahabat? Apakah kita tetap menganggap Dia Tuhan yang setia? Dia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita? Dia penolong kita? Saya berdoa untuk saya dan semua keluarga besar Solution Ministry yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Apapun keadaan yang kita alami, keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan doa kita, biarlah kita tetap mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu ada dan selalu menolong setiap kita. Percayalah, walaupun mungkin yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan yang kita inginkan, Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita harapkan, Tuhan selalu memberikan pertolongan yang terbaik bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata, rancanganmu bukanlah rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku. Jadi terkadang apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Tapi kembali lagi bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita, sesuai dengan kebutuhan dalam hidup kita, bukan hanya sebatas keinginan saja. Oleh sebab itu biarlah melalui pujian yang akan kita naikkan sebentar lagi, kita boleh mengenal Tuhan itu, bahwa Tuhan itu mendengar lebih dari apa yang kita doakan, dan Tuhan itu memberikan lebih dari apa yang kita harapkan. Mari tetap percaya, mari tetap berserah penuh kepada Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sahabat kami Tuhan. Haleluya, Jesus. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Naikkan dengan iman kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan jadikan semua. Mari naikkan pujian ini dari awal, sama-sama katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja,
mulai menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Katakan dengan lembut, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yes Tuhan, inilah iman kami kepadamu Bapa. Inilah keyakinan kami kepadamu Tuhan. Engkau mendengar lebih dari apa yang kami doakan Tuhan. Dan Engkau menjawab lebih dari apa yang kami harapkan Tuhan. Dengan caramu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Yes, Tuhan jadikan semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yes Tuhan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu
merasa bahwa Engkau sendiri, Engkau yang merasa mungkin saat ini Tuhan sedang berdiam diri atas Engkau. Engkau yang merasa saat ini sedang ditinggalkan. Engkau yang merasa saat ini kesepian. Engkau merasa semua orang meninggalkan Engkau. Engkau yang merasa saat ini orang tidak peduli terhadap hidupmu. Percayalah bahwa Tuhan itu penolong yang setia dalam hidupmu. Serahkan sepenuhnya hidupmu saat ini hanya kepada Dia. Bahwa hidupmu sepenuhnya hanya kepada Dia. Percayalah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan itu sahabat. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu ada. Dia tidak pernah berdiam diri. Dia tidak pernah menutup mata akan setiap pergumulan hidupmu. Yakinkan hatimu bahwa Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus percaya Tuhan hanya kepadamu Engkau. Karena kami percaya Tuhan, hanya Engkau penolong yang setia dalam hidup kami Tuhan. Walaupun orang-orang di sekitar kami tidak bisa menolong setiap masalah kami, pergumulan kami, tapi kami percaya Tuhan, pertolongan kami Tuhan hanya kepadamu. Pertolongan yang tidak akan pernah mengecewakan hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, dengan iman kami Tuhan, kami mau berkata Tuhan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus.
sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan, Engkau Allah tetap sama, yang selalu setia, yang selalu mengasihi dan memperhatikan hidup kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami. Biarlah firman-Mu menjadi satu jawaban yang pasti dalam hidup kami. Biarlah Engkau mau urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan melayani firman-Mu hari ini. Hamba tidak mengerti apa yang menjadi persoalan dari jemaat Tuhan, baik yang ada di tempat ini, maupun yang ada di rumah mereka. Namun Tuhan, hamba tahu, Engkau yang lebih mengenal mereka. Engkau yang lebih mengerti akan segala kebutuhan mereka. Engkau yang sanggup menjawab semua doa-doa mereka. Untuk itu Bapa, berfirmanlah Engkau, kami semua yang ada siap untuk menyambut kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang diberkati Tuhan dan mau menyambut firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat kita kembali berkumpul di tempat ini untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, ya, saya percaya pujian yang kita sudah naikkan di hadirat Tuhan, semuanya Tuhan berkenan karena kita menyanyikan, kita memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita akan melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan beri judul Perjuangan sebagai pengikut Kristus. Haleluya. Ternyata saudara, kita sebagai pengikut Kristus, saya mau tanya dulu. Saudara pengikut Kristus? Amin. Siapa pengikut Kristus, lambaikan tangan. Haleluya. Saya, saudara di tempat ini maupun yang di rumah, semuanya pengikut Kristus. Haleluya. Walaupun saya tidak melihat secara langsung bahwa saudara-saudara yang ada di rumah, tetapi saya percaya saudara diberkati. Saudara angkat tangan karena saudara pengikut Kristus. Karena saudara hari ini mau diberkati oleh Tuhan dan saudara mau menerima kebenaran firman Tuhan. Untuk itu bersama-sama dengan kami di tempat ini, bersama dengan jemaat Tuhan di sini, mari siapapun engkau, baik jemaat Tuhan, baik siapapun yang mendengarkan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini, mari saudara, siapkan hati kita, siapkan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan, karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus. Kita baca di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya, saya minta semuanya kita akan membaca, baik yang di tempat ini, yang di rumah, siapkan Alkitab saudara. Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30 kita baca sama-sama. Ya, semua sudah dapat ya? Ada di depan juga. 2, 3. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh,
dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Puji Tuhan. Kenapa saudaraku kita butuh perjuangan? Untuk meraih segala sesuatu kita tidak gampang. Kita mau menjadi gelar sarjana, kita harus sekolah, kita kuliah, kita berjuang sampai dapat gelar apa yang kita inginkan. Kita mau maju usaha kita, kita berjuang habis-habisan untuk usaha kita. Mungkin dengan cara kita berdoa terutama, atau mungkin saudaraku kita dengan cara yang lain yang bagus yang dikehendaki Tuhan untuk memajukan usaha kita supaya itu maju. Semuanya saudaraku usaha yang kita harus lakukan namanya perjuangan. Nah, sebagai pengikut Kristus kita harus berjuang. Prinsip kehidupan orang percaya adalah berpusat kepada Kristus. Prinsip dari seorang pengikut Kristus tadi. Namun pada realita kehidupan masih banyak ditemukan kegagalan manusia untuk hidup berpusat kepada Yesus. Kenapa? Semua terjadi karena ada satu tekanan. Ada yang namanya intimidasi, entah itu intimidasi dari kuasa kegelapan, dari orang tua, dari tetangga, dari rekan kerja, maupun dari atasan kita. Banyak hal mungkin yang bisa mengintimidasi kita. Ya. Permasalahan demi permasalahan saudara, yang membuat orang kurang lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Permasalahan demi permasalahan yang membuat kita kurang intim dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita mau menyadari keadaan atau keberadaan hidup kita. Apakah hari ini kita masih ada di bawah tekanan? Atau kita terintimidasi dengan sesuatu? Atau kita sedang menghadapi masalah? Ya. Saya kira kita semuanya saudaraku punya masalah yang sangat berbeda. Tetapi saudaraku, firman Tuhan akan mengajak kita hari ini, sekarang ini, kita bisa mengerti. Kita tahu jalan yang harus kita tempuh sebagai pengikut Kristus. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai dengan 30 yang kita sudah sama-sama baca tadi saudara. Rasul Paulus menjelaskan bagaimana prinsip hidup. Saya ulangi, bagaimana prinsip hidup atau perjuangan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kita melihat yang pertama, kita harus memiliki atau punya komitmen yang kuat. Di dalam ayat yang ke-27 tadi, saudara, dikatakan apabila aku datang. Nah, aku di sini adalah Rasul Paulus ya. Karena kitab Filipi ini yang menuliskan Rasul Paulus, suratan Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Filipi. Apabila aku datang atau aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa,
berjuang untuk iman yang timbul dari pemberita Injil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus mau saat dia ada bersama-sama dengan jemaatnya yang ada di Filipi, maupun saat Paulus terpisah tempat dengan jemaat Tuhan yang ada di Filipi, dia punya kerinduan bahwa jemaat harus tetap setia, harus tetap memelihara iman. Iman yang timbul katanya tadi dari pemberita Injil. Paulus yang sudah memberitakan Injil buat jemaat di Filipi. Paulus yang sudah memberitakan Injil buat mereka, sehingga mereka kenal Yesus, mereka percaya Yesus, mereka bersemangat dengan Yesus. Nah, hal itulah yang Paulus mau supaya tetap dijaga dan dipelihara. Baik waktu ada bersama-sama dengan Paulus maupun saat Paulus tidak ada. Paulus ingin sebuah komitmen yang dilakukan oleh jemaatnya yang dilayani ketika itu. Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Jangan saudaraku kita melihat momen di gereja lalu kita datang gereja. Kita melihat ada tamu, ada pengkhotbah dari luar, rame-rame datang. Kalau pembicara dari lokal, itu mah biasa. Ya. Kalau pembicara yang dari luar berbondong-bondong bangun pagi-pagi, jangan sampai terlambat, jangan sampai dapat tempat di belakang, harus di depan supaya dengar baik-baik. Lihat tatap muka itu pengkhotbah baik-baik. Haleluya. Tetapi ketika tidak ada momen apa-apa, tidak ada sesuatu di gereja, maka gereja menjadi sepi. Haleluya. Ini namanya saudaraku tidak ada komitmen di dalam pribadinya. Ya. Padahal saudara, ketika ada tamu, ada momen atau tidak ada, saudara, Yesusnya tetap ada. Ya. Yesus datang di tempat ibadah setiap saat. Yesus datang setiap saat dimanapun Yesus ada. Jadi saudara, komitmen itu harus ada dalam kehidupan kita. Karena komitmen itu membutuhkan perjuangan. Ya. Sebagai pengikut Kristus harus berjuang. Berjuang di sini berarti berusaha sekuat tenaga dan dengan sepenuh hati. Karena banyak kesukaran dan resiko dalam memperjuangkan sesuatu. Haleluya. Amin saudara. Kita berjuang untuk mencapai sesuatu itu butuh perjuangan. Dan saudaraku, mau tidak mau kita harus jalani. Tantangan apa itu kita harus jalani. Masalah apa itu kita harus hadapi. Tetapi kita percaya apabila kita terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka apapun yang terjadi, masalah apapun yang sedang menimpa kita, kita akan kuat. Karena kita punya komitmen yang pasti. Kita punya komitmen yang luar biasa dengan Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan adalah Tuhanku. Tuhan adalah Allahku. Tuhan adalah penolongku. Haleluya. Aku harus bersandar kepadanya. Saudara, kalau saudara menghadapi masalah, saudara katakan hal-hal yang demikian. Kata-kata profetik saudaraku yang saudara keluarkan, maka saudaraku kata-kata yang saudara keluar, saudaraku akan terdengar di telinga, akan menimbulkan iman kita akan tumbuh dan kita akan kuat menghadapi segala sesuatunya. Haleluya. Di dalam Ayub pasal 7 ayat 1. Ya.
Ada di depan ya, kita baca 2, 3. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ternyata saudaraku, perjuangan itu bukan saat ini saja, bukan hanya kita hadapi saja, tetapi di dalam kitab Ayub saudaraku, apalagi kalau kita melihat cerita tentang Ayub, bagaimana perjuangannya yang sangat luar biasa. Bagaimana perjuangannya yang habis-habisan demi mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Pada endingnya saudaraku, Tuhan ganti, Tuhan beracara dan dia mendapatkan kemenangan. Ya. Jadi kita sadar setiap hari hidup kita seperti orang upahan. Kita harus bekerja. Ya. Kita harus berpikir sekeras mungkin untuk kita bekerja secara dunia dan bekerja untuk Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57 kita baca lagi. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Walaupun saudara kita hidup hari demi hari seperti orang upahan, kita hidup seperti orang yang lagi berjuang. Setiap hari kita berjuang, setiap hari kita berjuang. Tetapi saudaraku, ingat bahwa Allah selalu memberikan kemenangan. Katakan amin. Jadi jangan putus asa. Jangan kita menyerah karena kemenangan sudah ada di depan kita. Itu janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan selalu memberi buat kita kemenangan. Dan di ayat yang kedua, kita masuk di poin kedua. Tidak digentarkan oleh lawan. Rasul Paulus mengingatkan di dalam jemaat di Filipi tadi, sebagai seorang pengikut Kristus, ya, harus punya komitmen, ya, harus hidup takut akan Tuhan. Ya. Kalau kita lihat di dalam ayat 27 tadi, saudaraku, ya, sebelum menginjak di ayat 28, satu roh yang dimaksudkan di dalam ayat 27 tadi, ya, satu roh dan sehati sejiwa, menunjukkan suatu kesatuan yang terjadi di dalam persekutuan jemaat yang disatukan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Jadi yang dimaksud dengan satu roh sehati sejiwa itu adalah satu persekutuan, satu hubungan antara jemaat dengan Kristus, antara jemaat dengan jemaat yang disatukan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Yang penting intinya di sini adalah jangan takut kepada manusia, tetapi kita harus takut kepada Tuhan. Karena tadi saya sudah singgung, saudaraku, ya, kita ke gereja tidak usah kita melihat siapa sih pengkhotbahnya, ya. Ada acara apa sih di gereja? Ada siapa sih yang datang? Kalau yang datang orang yang tidak kita sukai, lebih baik saya di rumah daripada tidak ada sejahtera. Katanya seperti itu. Sering sekali saya katakan begitu. Sering kali saya melihat orang seperti itu. Pak, Ibu, kenapa enggak ke gereja? Ke gereja ada si A itu loh yang menyebalkan, yang bikin saya kesel. Ya, akhirnya enggak ke gereja. Yang rugi siapa, saudara? Yang rugi diri sendiri. Yang datang di gereja itulah yang untung. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Tuhan. Yang kedua tadi, tidak digentarkan oleh lawan, ayat 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Lawan kita siapa, saudaraku? Ya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Kebenaran firman Tuhan, saudaraku, itu asing bagi orang yang belum pernah mendengar. Orang yang menolak, saudaraku,
kekristenan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudaraku, tanda-tanda akhir zaman misalnya, firman Tuhan yang diberitakan itu merupakan satu kebosanan, kebinasaan. Tetapi justru saudaraku, dalam hidup kita merupakan satu keselamatan. Yesus datang membawa keselamatan. Ya, Yesus datang bukan membawa kebinasaan buat kita, tetapi membawa satu keselamatan. Haleluya. Dengan tiada digentarkan oleh sedikit pun oleh lawanmu. Demikian kata firman Tuhan di dalam ayat 28. Kata lawan di sini menunjukkan orang-orang yang menentang pengikut Kristus. Kalau di zaman dulu waktu Paulus memberitakan Injil di Filipi itu, ya, yang menjadi lawan dari pengikut Kristus adalah kelompok Yudaisme, ya. Kelompok Yudaisme dan kelompok penyembah-penyembah berhala yang mempengaruhi ajaran-ajaran Kristen. Nah, saudaraku, yang mempengaruhi ajaran Kristen ini adalah termasuk penyesat, termasuk nabi palsu. Apakah ada nabi palsu sampai sekarang, saudara? Ada? Ada nabi palsu, ada. Mungkin tanpa kita sadari, kita menghadapi nabi palsu. Tanpa kita sadari, mungkin kita sedang berbicara kepada penyesat yang tidak percaya kepada Yesus. Pokoknya saudaraku, yang namanya orang bertindak tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia memberitakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, termasuk penyesat atau nabi palsu. Berjaga-jaga dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena nabi palsu masih ada berkeliaran sampai saat ini. Dan nantinya saudaraku, kalau kita telusuri terus saudaraku, nanti sampai di zaman antikris, ya, ngeri saudaraku. Makanya saudaraku, kita harus percaya iman kita itu kepada Tuhan dengan sungguh. Kita percaya Tuhan itu dengan sungguh. Kita melayani Tuhan juga harus melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah saudaraku, ya. Kalau ada pelayanan saja saya masuk gereja, tapi kalau tidak saya bisa di rumah, ya, sambil dengar live streaming, ya, jangan dengar-dengar sambil kerja yang lain. Kekasih dalam Tuhan, itu namanya orang yang tidak komit. Saudara, ada satu keluarga, masa-masa pandemi, masa yang waktu itu corona masih gencar-gencarnya, orang masih takut keluar dan penjagaan masih begitu ketat, baik di bandara, di kota-kota, ya, ada penjagaan-penjagaan sana sini, ada pos-pos COVID sana sini, ya. Kita jalan saja kayaknya ngeri, ya, kayaknya ada sesuatu perang, pertempuran. Saya waktu itu mau ke pasar saja, yang jaga siapa, saudaraku? Tentara. Tentara tapi tidak pakai senjata, bagaimana saudaraku? Musuhnya karena virus, ya, haleluya. Jadi mau dilawan dengan apa? Tetapi satu keluarga ini komit, saudara. Dia tidak bisa ke gereja karena gereja memang lagi ditutup. Memang tidak bisa masuk gereja, semua gereja tidak boleh ibadah. Ibadahnya lewat rumah, live streaming. Ya, mungkin gereja bisa ibadah tapi mungkin hanya pengkhotbah dan pelayan saja untuk tempat untuk live streaming mereka, dan jemaat itu ada di rumah. Tapi keluarga ini komit sekali walaupun dia di rumah. Saudaraku, saya lihat, kenapa saya ceritakan ini? Karena saya melihat komitnya. Dia bangun pagi sebagaimana dia mau pergi gereja, begitu dia lakukan saat hari Minggu. Dia bangun pagi, dia siap semuanya, dia pakai baju, dan keluarga ini kebetulan suka memakai baju seragam, suami istri dan anak-anaknya. Mereka pakai baju seragam, mereka sudah setting ruangannya bagus di ruangan tamu, ya. Dia seperti ibadah. Kalau di mana
Di gereja bilang tepuk tangan, berdiri, dia tepuk tangan, dengar firman, dia dengar firman, tanpa peduli dengan sekelilingnya, tanpa peduli dengan kegiatannya. Dia tinggalkan, memang ditinggalkan, dia fokus untuk ibadah. Haleluya. Dan saya melihat keluarga ini komit sekali, sampai sekarang dia menjadi seorang pelayan Tuhan. Karena apa? Komitnya. Kalau saya melihat keluarga ini banyak masalah, tetapi Tuhan melihat bagaimana komitmennya dengan Tuhan. Kadang-kadang kan begini, ada orang yang begini, ikut ibadah live streaming, cuma dikasih nyala doang. Ya, dia dengar-dengar. Ya, mungkin di tempat tidur, lihat jam, belum ibadah, masih 5 menit lagi, masih bisa tutup mata lagi. Nanti dikasih jalan, sudah dengar lagu-lagu rohani, sudah mau mulai nih, baru sudah kucek-kucek mata, duduk. Ya, haleluya. Ini saudaraku tidak menghormati kehadiran Tuhan. Walaupun kita di rumah, saudaraku, mari saya ajak kita semuanya, baik itu doa malam, itu doa puasa, kita saudaraku menghormati kehadiran Tuhan. Ya, kita duduk manis dengar firman Tuhan. Ya, saya lihat setiap kita Google Meet ya, di doa puasa maupun di saya lihat jemaat walaupun di rumah tapi rapi-rapi. Ya, saudara perlu tahu, saudaraku, ada seorang yang masih ada di Hotel Prodeo. Haleluya. Saudara tahu ya, Hotel Prodeo. Dia sudah 2 minggu ini mengikuti live streaming kita. Doa puasa dia ikut, saudara. Dia bersaksi. Hukumannya cukup, saudaraku, lama. Dan dia bertahan. Ya. Dia bertahan. Dan dia bilang bulan Juli akan selesai hukumannya. Dan dia rindu untuk bertemu dengan kita. Makanya saudaraku, saya doakan dia. Saya bilang kemarin, Bapak tetap tabah, tetap kuat, semangat. Kita akan ketemu di bulan Juli. Dia bilang haleluya. Saudara, saya melihat hal itu, saudaraku, saya bisa menangis sendiri. Betapa dia punya komit yang luar biasa. Dan Bapak ini Tuhan pakai walaupun di tempat yang sempit, di penjara, saudara. Tetapi dia dipakai Tuhan. Dia ditelepon untuk berdoa, menyembuhkan orang, dia bisa, saudaraku. Sebenarnya kesalahannya hanya karena kecelakaan, ya. Mungkin dia menabrak orang, akhirnya dia harus bertanggung jawab. Dan saya percaya itu semuanya maksud Tuhan untuk dia. Dan saya percaya hari ini, sekarang ini dia sedang mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara, dia dibatasi oleh dinding. Dibatasi, saudaraku, tidak bebas kemana-mana. Tapi dia punya kerinduan, dia punya komit yang luar biasa untuk dia datang, bisa menghargai hadirat Tuhan. Dengan kita bagaimana, saudaraku? Mari, saudaraku, kita bersemangat, kita hadirkan Tuhan, kita bersemangat, kita menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Haleluya. Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kalau kita kaitkan di dalam ayat yang ke-28 tadi, Paulus bilang, jangan dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Kita mungkin punya lawan, saudaraku, yang tidak senang karena kita sebagai orang Kristen. Mungkin mereka tidak senang karena kita sebagai pengikut Kristus. Saudara, Yohanes di sini dikatakan, Yesus sudah lebih dahulu mengalami hal yang demikian. Yesus sudah lebih dahulu merasakan bagaimana rasanya itu dibenci. Bagaimana rasanya itu tidak disukai. Ya. Jadi kalau orang tidak suka dengan kita karena kita sebagai pengikut Kristus, jangan kita berkecil hati.
Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Wajar saudaraku kalau kita dibenci oleh dunia karena kita miliknya Yesus. Amin. Tetapi kalau kita menjadi milik dunia, maka dunia akan mengasihi kita. Haleluya. Jadi saudaraku, kita bisa pilih di antara satu ya. Kita mau dikasihi Tuhan, kita mengikut Tuhan. Kita menjadi pengikut Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau kita mau kalau kita mau dikasihi oleh dunia, kita ikuti dunia. Ya. Kita tidak bisa memilih dua-duanya. Saya juga mengikuti dunia, saya juga mengikuti Tuhan. Tidak bisa saudaraku. Firman Tuhan bilang tidak bisa seseorang mengabdi kepada dua tuan. Ya. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat, ya tidak bisa. Ya, kita harus memilih. Demikian juga kepercayaan iman kita, saudaraku, kepada Tuhan kita harus pilih. Dan saya himbaukan, saya percaya semua yang di sini iman kita kepada Tuhan. Ya, walaupun kita dibenci oleh dunia, walaupun kita dibenci oleh rekan kita mungkin karena kita sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus, jangan berkecil hati, jangan ada rasa benci, jangan ada rasa jengkel saudaraku, tetapi firman Tuhan bilang kasihilah musuhmu. Amin saudara. Kita doakan dia, kita doakan setiap saat, mau tidur kita doakan, wajahnya biarlah membayangi pikiran kita, supaya kita tetap doakan dia, tetap doakan dia. Satu kali kelak saudaraku, doa itu besar khasiatnya, dia akan percaya kepada Tuhan dan tidak lagi membenci diri kita. Haleluya. Puji Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat di Filipi jangan gentar sama seperti Yesus yang telah dahulu mengalami penderitaan. Ya. Yesus bukan cuma dibenci saudara, tetapi dia juga mengalami penderitaan, ya. Mengalami penindasan dan serangan-serangan berat, bahkan yang membahayakan nyawanya. Tetapi Yesus tidak gentar untuk tetap setia melaksanakan atau melakukan kehendak Bapanya. Jadi Yesus ada di muka bumi ini adalah utusan dari Bapa. Dia sebagai penebus, ya. Dia sebagai penebus dosa saya, saudara, dan penebus dosa dunia. Banyak tantangan sampai dia mati di kayu salib. Matinya pun saudaraku disalib, menderita sakit yang luar biasa. Tapi itu dia lakukan tanpa persunggutan, tanpa gentar, karena dia tahu di balik semuanya itu ada kemuliaan. Jadi saudaraku, kalau Yesus sudah memberikan contoh seperti ini, jangan kita ragu, jangan kita takut, kita maju terus, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita melayani mungkin cuma saya hanya cuma sebagai pemegang multimedia. Wow, saudaraku, itu sesuatu yang dahsyat. Ya, orang lain mungkin tidak bisa mengerti akan multimedia, tapi kalau saudara bisa duduk di situ, saudara diberikan kesempatan oleh Tuhan, diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Layani dengan sungguh-sungguh. Amin multimedia. Demikian juga yang main musik sebagai WL, sebagai singer. Bahkan mungkin saudara sebagai pengajar sekolah minggu, mungkin saudaraku ya anggap remeh, sekolah minggu cuma sedikit kecil lagi, nggak ada yang bisa diharapkan dari mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sekali-kali kita anggap remeh dengan pelayanan anak sekolah minggu. Saudaraku, saya bisa mengatakan begitu saudaraku, karena saya alami hal itu. Saya bisa seperti saat ini saudaraku. Saya bisa berdiri di mimbar ini, mulainya dari sekolah minggu saudaraku. Saya orang yang tidak bisa berbicara dulunya. Saya orang yang gemetaran, ya. Orang Manado bilang tukang totofore, ya.
Tetapi dengan pelayanan sekolah minggu saya mulai, saudaraku, belajar bagaimana saya harus mengurus anak-anak. Bagaimana saya harus berdiri di depan anak-anak. Saudara tahu dulu waktu saya mulai awal saya mengajar anak sekolah minggu, kaki saya gemetar, saudaraku. Sampai ada yang ketawai saya, anak sekolah minggu saudaraku ketawai saya karena lihat kaki saya gemetar, saudara, melayani. Tetapi dari situlah karena saya setia, saya punya kerinduan untuk saya melayani sekolah minggu itu. Akhirnya lama kelamaan saya jadi terbiasa. Dan saudaraku sampai hari ini, sekarang ini saudaraku saya melayani Tuhan, itu saudaraku karena kasih karunia daripada Tuhan. Oke, kita masuk poin yang ketiga. Siap menderita bagi Kristus. Ya, itu terdapat di ayat 29 dan ayat yang ke-30. Oke. Jadi kamu dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita karena Dia. Ya. Kita bukan dikaruniakan percaya kepada Kristus saja, tetapi menderita. Saudara, ternyata penderitaan itu juga adalah karunia dari Yesus. Bukan cuma dikasih karunia untuk percaya, tetapi untuk menderita juga. Supaya apa, saudaraku? Supaya ada satu keseimbangan dalam kehidupan kita. Kita tidak menjadi orang yang sombong. Kalau tidak ada penderitaan yang kita hadapi, saudaraku, kita mau aman-aman terus. Kita mau jalan terus, mulus terus, berkat terus. Lalu saudaraku, tanpa ada penderitaan, tanpa ada beban, saudaraku, maka kita akan menjadi orang sombong. Akhirnya nanti kita bisa tinggalkan Tuhan. Kita lupa nanti siapa yang memberi berkat buat kita. Makanya saudaraku, Tuhan juga kasih karunia untuk menderita, ya. Dan Tuhan, saudaraku, tidak biarkan kita menderita terus. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak ketika kita menghadapi penderitaan itu. Tetapi Tuhan ada bersama dia. Saudaraku, Tuhan ada bersama dengan kita untuk melakukan hal itu. Sebagai orang Kristen tidak hanya percaya kepada Yesus Kristus saja, tetapi juga harus siap sedia menanggung penderitaan karena iman. Kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan, kita harus berjuang. Kata dikaruniakan di sini artinya Allah berperan aktif dalam penderitaan yang kita hadapi. Ya. Jadi kenapa dikasih karunia menderita? Karena di situ Tuhan juga berperan aktif. Artinya saudara, Tuhan selalu ada. Ya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri jalan menghadapi masalah, mengerjakan sendiri, sampai kita pusing sendiri. Enggak seperti itu, saudara. Tetapi Yesus dikatakan berperan aktif bersama-sama kita. Ya. Kita lagi bekerja, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Itu namanya Tuhan berperan aktif. Akhirnya kalau kita bisa menyelesaikan masalah kita, kalau kita bisa keluar dari masalah kita, kalau kita bisa sembuh dari penyakit, kalau kita merasa sudah menang, itu semuanya karena Tuhan. Maka ada satu keseimbangan, saudaraku. Kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Ketika kita menang dari segala masalah, maka kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Benar, kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 14. Ya, kita baca. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Nah, tadi di ayat 28 dikatakan jangan gentar. Kembali di ayat ini dalam Petrus dikatakan jangan takut dan jangan gentar. Ya. Karena ketika kita menghadapi penderitaan, di dalam Petrus ini dikatakan kamu akan berbahagia. Nah, lucu kan saudara? Kalau kita pakai akal kita, otak manusia ini saudaraku, akal manusia, mustahil ya. Masa menderita menjadi satu kebahagiaan? Ya, mustahil kan? Tetapi itulah firman Tuhan.
Ya, itulah kata Tuhan, bukan kata saya, kata firman Tuhan. Sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran. Kebenaran itu siapa, saudara? Yesus. Kalau kita menderita karena kebenaran, kita menderita karena Yesus, kita menjadi orang yang berbahagia. Kenapa? Karena Yesus berkenan dalam hidup kita. Yesus memberkati kita, Yesus melepaskan kita dari segala penderitaan tersebut, dan kita tetap bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Kristus telah menunjukkan teladan bagaimana ia juga mengalami penderitaan, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, sebentar lagi kita akan menghadapi Paskah. Ya, kita akan mengenang kembali bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib. Dia sampai mati di kayu salib, dia mati dikuburkan, dia bangkit, dia naik ke surga. Kita akan lihat nanti di minggu-minggu ke depan, saudaraku. Di bulan ke depan kita akan melihat bagaimana rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya pada pagi hari ini, ya, hidup berpadan dengan Injil Kristus, dengan menjaga kesatuan dan persatuan di dalam Roh Kudus, dan harus berfokus kepada Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Jadi saudaraku, kita melayani Tuhan, fokus kita hanya kepada Yesus. Kita pergi ke gereja, pergi di tempat ini, fokus kita hanya kepada Yesus. Kalau saudara di rumah bisa duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah pagi hari ini, saudara, fokus saudara hanya kepada Yesus. Siapa itu Yesus? Dia adalah kepala gereja. Ya, kita ini gereja Tuhan. Yesus adalah kepala gereja itu. Kita harus tunduk kepada kepala gereja itu. Kita harus manut, kita harus dengar-dengaran apa kata Tuhan, apa kata kebenaran itu. Kita harus nurut, saudaraku. Ketika kita menuruti kata firman Tuhan, maka saudaraku, hidup kita akan diberkati. Jemaat Kristus harus selalu menyadari bahwa kehidupan bersama Kristus adalah sebuah peperangan rohani. Jadi, Injil adalah senantiasa, atau Injil adalah senjata yang harus dibawa dan dipergunakan. Saudara tahu khotbah saya minggu lalu atau 2 minggu lalu, ya, tentang perlengkapan senjata rohani. Perlengkapan senjata rohani itulah yang selalu kita bawa di mana saja berada. Ya, kita tidak melawan musuh kita tidak perlu, saudaraku. Tuhan memberikan senjata buat kita, bukan seperti samurai yang panjang, ya, pistol atau senjata lain, tetapi saudaraku, hanya dengan perlengkapan rohani, ya. Injil kerajaan Allah, sukacita, itu saudaraku menjadi senjata dalam hidup kita untuk kita tetap tunduk kepada kepala gereja, yaitu Yesus Kristus, dan kita bisa pergunakan untuk menghadapi lawan kita. Karena lawan kita, sekali lagi saya katakan saudaraku, bukan seseorang atau oknum tertentu, saudara, bukan. Ya. Mungkin saudara sedang disakiti oleh orang lain, bukan itu lawan saudara, bukan. Mungkin saudaraku sedang menghadapi persaingan bisnis, itu bukan lawan saudara, bukan. Ya. Tetapi saudaraku, lawan kita adalah segala penguasa-penguasa yang ada di udara, yang bisa melemahkan kita, yang sepertinya tidak kelihatan, saudaraku. Seperti virus corona, ya, tidak kelihatan tetapi membahayakan sampai mematikan. Demikian juga saudaraku, lawan kita. Saudaraku, lawan kita seringkali merasuk di pikiran kita, merasuk di hati kita,
merasuk di tubuh kita berupa penyakit dan lain-lainnya. Saudaraku, hanya senjata Allah, firman Allah yang kita pergunakan untuk kita melawan mereka, untuk kita menghabisi mereka, untuk kita mengalahkan mereka, dan kita menjadi orang-orang yang menang. Amin saudara. Haleluya. Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan lebih sungguh lagi melakukan kebenaran firman Tuhan. Saya undang pelayan Tuhan maju ke depan. Kita akan selalu berkomitmen. Kita punya komitmen yang luar biasa, saudaraku. Jangan menjadi orang yang takut kepada manusia, tetapi kita harus menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Kita punya komitmen yang kuat untuk kita selalu ada di dalam Tuhan, dan kita tidak boleh gentar dengan lawan kita siapapun itu. Dan yang terakhir, saudaraku, kita harus siap menderita bersama dengan Kristus. Karena firman Tuhan bilang, pikullah kuk yang kuberikan, ya. Saudaraku, kalau Tuhan sudah memberikan sesuatu dalam hidup kita, kuk penderitaan itu rasanya ringan, karena saudaraku kita berjalan dengan Yesus. Saudaraku, Yesus pikul salib, ya. Kita cuma memegang di belakangnya aja, ya. Kita ini Yesus pegang kayu salib, ya, salibnya panjang, kayunya panjang. Itu kita, saudaraku, yang dibilang pikul kuk itu yang dinamakan, yang dimaksud dengan ayat itu, kita cuma pegang salibnya doang. Kemana Yesus pikul, kemana Yesus pergi, kita ngikuti, cuma pegang doang, saudara. Ringan atau berat, saudara? Haleluya, ringan kan? Yang beratnya di Yesus. Nah, kita harus setia memegang salib Kristus. Kita harus setia, saudaraku, dengan komitmen kita. Kita tidak gentar dengan lawan kita. Kita siap menghadapi apapun, karena Tuhan janjikan satu kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Baiklah saudaraku, kasih dalam Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita akan serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita punya komitmen yang luar biasa. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Saya ajak saudara kita semuanya untuk kita angkat satu pujian. Saya udah kita semuanya bangkit berdiri. Saudara yang di rumah, mari kita sama-sama dengan kita semua di sini untuk menyanyikan satu pujian. Persiapkan hati saudara, persiapkan hidup saudara untuk kita menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini, agar firman Tuhan boleh kita rasakan di dalam. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mau ingatkan semua buat kita. Apakah saudara saat ini sedang mengalami penderitaan atau tekanan? Saudara mengalami masalah, saudara mengalami pergumulan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan buat kita semuanya, Tuhan lebih tahu hidup kita. Kenapa sampai semuanya itu Tuhan luaskan dalam hidup kita? Saudara mungkin katakan kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya lagi sakit? Kenapa saya mengalami hal yang seperti ini?
Kenapa Tuhan luaskan saya begini dan begini? Saudara, itu satu tanda bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak mau saudara jauh darinya. Tuhan tidak mau saudara meninggalkannya. Dia mau supaya saudara tetap berseru, tetap memanggil namanya. Saat inilah saudara, berserulah kepada Tuhan. Utarakan semua masalahmu kepada Tuhan. Utarakan apapun yang kau hadapi kepada Tuhan. Hari ini juga Tuhan akan melepaskan engkau. Karena Dia yang lebih tahu. Dia mengerti apa yang terbaik untuk kita. Dan saudara, Dia sanggup memulihkan hidup kita. Syaratnya hanya satu. Kita percaya. Kita berserah. Kita mengakui bahwa Yesus adalah penolong kita satu-satunya. Mari kita punya komitmen, saudara, pagi hari ini untuk kita percaya dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dan saat ini juga Tuhan akan sembuhkan saudara. Tuhan pulihkan saudara. Tuhan lepaskan saudara dari segala ikatan belenggu yang membelenggu saudara. Kita angkat pujian ini dari awal lebih sungguh lagi. Saat ku berjalan. Saat ku Haleluya. berjalan. Amin Tuhan. Perjalanan kami sangat membutuhkan Engkau. Kasih-Mu Biarlah kasih-Mu yang selalu menerangi dalam hidup kami. Karena tanpa kasih-Mu kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami tidak merasa takut Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami tahu Engkau tetap bersamaku Yesus. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kau berserah, ku percaya hanya Yesus.
yang Tuhan kasihi. Aku yang sudah berfirman kepadamu, aku yang mengerti segala apapun yang menjadi keluh kesahmu saat ini. Sesungguhnya aku menyertai engkau umatku. Aku mengasihi engkau. Jangan engkau tinggalkan Yesus Tuhanmu. Jangan engkau tinggalkan kasih yang mula-mula. Ingat hai umatku, kesulitan demi kesulitan akan tetap ada di muka bumi ini. Tanpa kekuatanku, tanpa kasihku, maka engkau tidak akan mampu menghadapinya. Untuk itu pagi hari ini, aku berfirman kepadamu, aku memberikan kekuatan, aku memberikan penghiburan, aku memberikan semangat yang luar biasa dalam kehidupanmu, supaya engkau tetap antusias mengikuti aku Yesus Tuhanmu, supaya engkau bisa menanggalkan segala permasalahanmu, engkau bisa meninggalkan segala hal-hal yang Tuhan Yesus tidak sukai dalam hidupmu, meninggalkan segala akar kepahitan di dalam dirimu, meninggalkan segala apapun yang akan menimpa dalam hidupmu. Tinggalkan semuanya itu, fokuskan hatimu, fokuskan pikiranmu untuk aku Yesus Tuhanmu, karena Yesus Tuhanmu lah yang memberikan berkat kepadamu. Yesus Tuhanmu lah yang menyertai engkau saat ini. Yesus Tuhanmu lah yang selalu berfirman kepadamu, supaya engkau jangan jauh dari firman Tuhan, supaya engkau tetap tinggal menikmati hadirat Allah, supaya engkau tetap menerima berkat-berkat Allah. Kedatanganmu di tempat ini tidak sia-sia. Aku akan memulihkan engkau. Aku akan ganti dengan berlipat kali ganda apa yang engkau sudah buat untuk aku Yesus Tuhanmu. Baik itu hartamu, baik itu waktumu, Yesus Tuhanmu akan menggantikannya. Ketika engkau datang dengan sungguh-sungguh, dan ketika engkau menyerahkan hidupmu dengan sungguh-sungguh, engkau mengakui bahwa Yesus Tuhan adalah penolong satu-satunya di dalam kehidupanmu, percayalah, Yesus akan memberkati engkau. Demikianlah aku Allah Tuhanmu berfirman. Sekiara lama natakan lama ya sekiara lama. Kuara lama natakan Kiara lama. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang lebih mengerti akan kehidupan kami. Engkau yang lebih mengerti akan segala permasalahan kami Tuhan. Secara manusia mungkin kami tidak sanggup. Secara manusia mungkin kami tidak mampu. Tetapi ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, iman kami dibangkitkan. Karena semuanya itu ada dalam rencana-Mu. Semuanya itu Tuhan, ada berkat-berkat tersendiri yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan kami tahu sekarang bahwa semua yang sudah terjadi dalam hidup kami Bapa, untuk mendekatkan diri kami kepadamu, untuk membuat iman kami naik Tuhan, untuk membuat kami semakin antusias percaya dengan Yesus. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai memberitakan firman-Mu, berbicara tentang firman-Mu saat ini. Tetapi biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar itu terus ada dalam hati dan pikiran kami, mengingatkan kami,
menasehati kami supaya kami tetap kuat dalam menghadapi apapun di muka bumi ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami jatuh sampai tergeletak. Engkau akan memberikan kemenangan bagi kami. Jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah, sama-sama Tuhan memberkati, sama-sama Tuhan memberikan kekuatan di dalam nama Yesus. Yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang menghadapi masalah, saudara katakan kepada Tuhan, ini Tuhan masalahku, dan Tuhan katakan selesai hari ini juga. Percaya saudara kasih Tuhan, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah kita punya komitmen yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini dengan imanmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, ini iman kami, ini keyakinan kami Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan penolong yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Biarlah Bapa iman itu terus tumbuh dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup kami, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan ke depannya, kami tidak pernah meragukan akan Engkau, kami tidak pernah meninggalkan Engkau. Tapi biarlah lewat masalah yang akan kami hadapi, itu membuat kami Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin dewasa dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Semua bersuka cita, amin. Semua diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita sudah diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Waktunya kita untuk memberikan persembahan, kita berikan persembahan yang terbaik untuk pelayanan ini. Saya minta kesediaannya Ibu Teti untuk bawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman yang memberi kami kekuatan saat pagi hari ini Bapa. Dan biarlah Tuhan setiap firman yang kami dengar itu boleh menguatkan kami, itu boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau memberi. Berkati setiap pemberian kami, biar pemberian kami ini menyenangkan hati-Mu dan berguna bagi pelayanan di tempat ini. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman.
Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GPI Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Jadikan warta yang Anda terima sebagai penuntun untuk bersaat teduh setiap harinya dan lakukan 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Doa malam di hari Rabu tanggal 23 Maret jam 7 malam melalui Google Meet. Doa puasa di hari Sabtu tanggal 26 Maret jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa puasa ini. Puasa bersama 40 hari akan diadakan mulai dari tanggal 23 Maret sampai dengan 1 Mei 2022. Mari jemaat Tuhan untuk dapat mengambil bagian dalam puasa ini. Ibadah Raya di hari Minggu tanggal 27 Maret jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Ibadah Raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan YouTube. Sekian informasi hari ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekian pengumuman yang ada. Mari kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang di rumah, kita mengikuti setiap kegiatan yang sudah dijadwalkan sepanjang minggu ini untuk membuat kita lebih mengenal Tuhan lagi dan membuat kita lebih lagi dewasa di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, wow, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Mari sama-sama katakan, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku, wow, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Saya persilahkan hambanya berkuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat, semua siap. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku, selama-lamanya. Sekali lagi, Kau sahabatku, berada di sisiku, Kau sahabatku, selama-lamanya. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan.
Ya ralam anatakan atakan alam ya sekiar alam. Tuhan Yesus memberkati engkau saat ini. Pulanglah dengan damai dan sejahtera dari Allah. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati semua keturunanmu. Tuhan memberkati keluar masukmu. Allah Roh Kudus persekutuannya menyertaimu dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah terima berkat-Mu. Kami akhiri jam ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Sampai kita bertemu di minggu yang akan datang. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Shalom.